أقبل علينا هدنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina birasulihil karim wa habibihil karim wa Muhammadin afdalil makhluqat wa asrafal anbiya wal mursalin wa imamul mursalin wa imamul makin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa dhi jami'i sifatil kamaliyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu rabbuhu bi khawwasin in'amih wa kammalahu bi ikmal ikramih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin as-sadiqil amin wa habibir rabbil alamin wa alihi thayyibin tahirin wa ashabil qurral muhajjalin. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidul Walid Al-Murabbi arwahana wa ajsadana Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Khalifatu Ula Al-Mukarram Al-Karim Ibnul Karim Abuya Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun atallahu baqa'ah kasallahu amsalah wa mudirul mahadal wasani wa dawla salis Al-Habib Ali Rawda bin Hasan bin Ahmad Baharun wa Ulul Karim Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun wa Habib Husain bin Hasan bin Husain bin Ahmad Baharun mata Allah bi tahiyatul syarifah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dimil asatidah wal qurama wal ashabil izzah wa bil khusus Al Habib Abdurrahman bin Yahya wal Habib Hasan Segaf wal Habib Jawad Al-Khirid wal Habib Hadi Baharun. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat yang agung, nikmat yang mulia, yaitu nikmat iman dan Islam. Dikatakan nikmat tersebut agung karena jalan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan selawat serta salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, junjungan umat. Kepada ialah kita berselawat, yang mana sahabat beliau yang kita tunggu-tunggu besok di kelak akhirat. Beliau adalah Nabi yang paling rahmat, yang dirahmati oleh Zat yang Maha Rahmat. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang yang seperti sekarang ini yang tentram dan sejahtera. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah taala. Ketahuilah wahai saudara-saudara bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yaitu berada di Indonesia. Kenapa saya katakan berada di Indonesia? Karena hijrahnya pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrahnya kedua dilanjutkan oleh cucu beliau yaitu Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau hijrah dari kota Madinah menuju kota Hadramut. Dan disitulah para habaib semuanya banyak sekali sehingga hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ketiga dilanjutkan oleh cucu beliau seperti Al-Habib Ali bin Hasan Al-Qas atau Al-Habib Ali Bungur. Beliau hijrah dari kota Hadramut menuju negara yang kita cintai yaitu negara Indonesia. Maka saya katakan pada malam hari ini, saya katakan pada jam ini, saya katakan pada detik ini bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu berada di negara kita yang cintai, negara yang kita muliakan yaitu negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari hal itu, dengan berkat para habaiblah, dengan berkat para keturunan Rasulullah SAW, Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dengan berkat para habaiblah, Indonesia menjadi negara yang mulia. Dan juga dengan berkat para habaiblah, Allah SWT menurunkan kita rahmat. Allah SWT menghujani kita rahmat. Dan juga dengan berkat para habaiblah, hubungan kita dekat dengan Rasulullah SAW. Dengan berkat para habaiblah, hubungan kita erat dengan Allah SWT dan Rasulnya. Maka dari hal itu, kita harus wajib menghormati Nabi Muhammad SAW. Kita harus wajib memuliakan, mengagungkan cucu Nabi Muhammad SAW. Karena dalam tubuh-tubuh mereka, di dalam darah-darah mereka terdapat darah Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW.
jikalau kalian mengganggu, jikalau kalian mencaci maki, jikalau kalian membenci para habaib, fa kaifa amamuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana jikalau di depan kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita menghina para habaib. Ketika itu kita membenci para habaib. Ketika itu kita mengejek para habaib. Apakah Rasulullah senang kepada kita? Apakah Rasulullah senang kepada kita? Sungguh tidak, saudara-saudara. Bahkan Rasulullah berpaling kepada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Ada suatu riwayat yang mengatakan ketika itu Rasulullah SAW bercakap-cakap dengan iblis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, wahai iblis, makhluk siapakah yang paling kamu benci di alam semesta ini? Lalu iblis menjawab, wahai Rasulullah, makhluk yang paling aku benci di alam semesta ini, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya, wahai iblis, makhluk siapakah yang paling kamu benci di alam semesta ini setelah aku? Lalu iblis menjawab, wahai Rasulullah, makhluk yang paling aku benci di alam semesta ini setelah engkau, yaitu keturunan engkau. Maka dari itu barang siapa yang benci pada habaib, ketahuilah saudara-saudara, dia adalah iblis. Maka dari hal itu barang siapa, maka dari itu kita bermohon kepada Allah SWT, semoga kita jadikan orang-orang yang selalu cinta kepada Ahlul Bait. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu dibangkitkan bersama yang ia cintai. Jikalau kalian cinta kepada para artis, maka besok kalian akan dikumpulkan dengan para artis. Jikalau kalian cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, jikalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah saudara-saudara, kalian akan dikumpulkan dengan para habaib dan para rasul-rasul. Masyarul hadirin rahimahullah taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, nabi yang paling rahmat, nabi yang paling sabar, yang mana kemuliaan beliau, yang mana keagungan beliau langsung dari zat yang maha mulia. Saking mulianya, saking agungnya Nabi Muhammad SAW, sampai kemuliaan beliau terbagi-bagi kepada yang dekat dengan beliau. Seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Yang mana yang sangat terkenal namanya sehingga sampai pada hari ini. Beliau mulia bukan karena ayahanda beliau, beliau mulia bukan karena kakek beliau, beliau mulia bukan karena harta beliau, akan tapi beliau mulia karena dekat dengan Rasulullah SAW, karena bahkan menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat kota Madinah yang dulunya adalah kota yang biasa dan penduduknya adalah orang-orang yang biasa. Akan tapi kenapa sekarang saudara-saudara banyak orang berziarah, bahkan semua penjuru umat muslim berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena kenapa ya saudara-saudara? Karena dulu hijrah, karena Rasulullah SAW pernah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan pusaranya Nabi Muhammad SAW terletak pada Madinah Al-Munawwarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Kemuliaan beliau terletak juga kepada umat beliau, yang mana besok umat Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan semua umat. Sebagaimana diceritakan pada hari kiamat nanti, Allah SWT mengumpulkan orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, kenapa kalian tidak beriman kepadaku? Bukankah sudah kuberikan kepada kalian utus-utusan atau pengingat-pengingat? Wahai Tuhan kami, tidak ada yang menjadi pengingat bagi kami, tidak ada yang menjadi rasul-rasul bagi kami, sehingga kami tidak beriman kepada Engkau. Begitulah nekatnya orang-orang kafir dahulu. Masih saja berbohong kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT yang zatnya yang maha mengetahui. Langsung saja Allah SWT mengatakan, bertanya kepada para rasul-rasul, wahai rasul-rasul, benarkah kalian tidak menyampaikan risalah-risalahku? Lalu rasul-rasul pun menjawab, wahai Tuhan kami telah menyampaikan apa-apa risalah Engkau, akan tapi mereka tidak beriman kepada Engkau. Lalu Allah SWT bertanya lagi, wahai rasul-rasul, siapakah yang menjadi saksi atas kalian semua? Lalu rasul-rasul pun menjawab, wahai Tuhan kami, yang menjadi saksi atas perbuatan kami yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah datangkan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, benarkah kalian menjadi saksi atas perbuatan mereka semua? Lalu para umat Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya wahai Tuhan kami, kamilah menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yang menjadi saksi atas perbuatan kami juga yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah datangkan Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah SWT bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, benarkah engkau menyampaikan, benarkah engkau menjadi saksi atas perbuatan mereka? Oh benar wahai Tuhan kami, kamilah menjadi saksi atas perbuatan mereka. Sebagaimana Engkau telah menjanjikan kami dalam
dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan begitu pula kami jadikan umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat pertengahan umat agar menjadi saksi atas perbuatan mereka semua. Dan beginilah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beginilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Dan pada hari itu juga Allah SWT mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan semua umat, mengumpulkan semua manusia dari zaman umat Nabi Adam hingga zaman umat Nabi Muhammad SAW. Allah kumpulkan mereka menjadi satu. Lalu Allah SWT bertanya kepada mereka, Limanil mulkil yaum, siapakah yang berkuasa pada hari ini? Tidak ada yang beri menjawab. Semuanya menundukkan kepala, saudara-saudara. Tidak ada yang beri menjawab. Lalu Allah SWT berfirman, Lillahi wahidul qahar, hanya Allah lah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dan pada hari itu juga semua orang-orang dari zaman umat Nabi Adam sehingga zaman umat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya berlari-larian, mereka berbondong-bondong kepada nabi-nabi untuk mintakan syafaat. Mereka pergi ke Nabi Adam untuk minta syafaat. Lalu Nabi Adam mengatakan, nafsi aku tidak bisa berikan kalian syafaat. Lalu mereka berbondong lagi ke Nabi Nuh. Begitu juga jawabannya, nafsi aku tidak bisa berikan kalian syafaat. Lalu mereka berbondong-bondong lagi ke Nabi Isa. Begitu juga jawabannya, nafsi aku tidak bisa berikan kalian syafaat. Sehingga pergi ke Nabi Muhammad SAW. Lalu umat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Lalu Rasulullah tidak mengatakan nafsi akan, dia mengatakan Analaha, saya akan berikan syafaat. Lalu diceritakan pada hari tersebut, Nabi orang-orang yang paling takut pada hari tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tapi rasa takut beliau hilang karena semata-mata karena cinta, karena rindu kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena rindu kepada umat beliau. Lalu Rasulullah SAW naik ke Maqam Mahmud, sujud beliau, wahai saudara-saudara, sujud memuji Allah SWT. Lama, wahai saudara-saudara, memuji Allah SWT yang mana pujian tersebut tidak pernah keluar dari lisan para manusia. Saking lamanya sujud, wahai saudara-saudara, sehingga di mata beliau mengeluarkan air mata, Lalu Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad, Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Nabi Muhammad, washfa' bima tusyafa', syafaatilah apa yang kamu syafaati. Lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat kepala beliau. Beliau tidak menyebut keluarga beliau tidak menyebut putri beliau tidak menyebut sahabat-sahabat beliau, akan tapi beliau menyebut apa, saudara-saudara? Umatku. Maka Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku akan masukkan sepertiga dari umatmu. Maka Rasulullah sujud lagi, saudara-saudara, demi semuanya masuk surga, saudara-saudara. Sujud lagi, saudara-saudara, yang mana pujian tersebut tidak pernah keluar dari lisan para manusia sekalipun. Yang mana beliau sujud, wahai saudara-saudara, saking lamanya beliau sujud sampai mengeluarkan air berlinang air. Akan langsung Allah SWT mengatakan kepada Muhammad, Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkatlah wajahmu wahai Nabi Muhammad. Lalu beliau mengangkat wajah beliau. Langsung Allah mengatakan, washfa' bima tusyafa', syafaatilah apa yang kamu syafaati. Lalu Rasulullah tidak menyebutkan keluarga beliau. Beliau tidak menyebut sahabat-sahabat beliau, akan tapi beliau menyebut umatku. Lalu Allah SWT mengatakan, kita memohon kebenaran. Maka dari itu kita panggil untuk juara keempat pada malam hari ini diraih oleh Akhina Sayyid Ahmad Al-Aqtas. Kepadanya kami persilahkan untuk maju ke depan dan berdiri untuk menerima hadiah. Dan juara ketiga diraih oleh Akhina Muhammad Amar Rafi. Kepadanya kami persilahkan. Dan juara kedua diraih oleh Akhina Hilal Aldi. Kemudian juara pertama diraih oleh Akhina Sofwan. Dan kepada
yang mulia Habib Hasan Segaf untuk memberikan piagam kepada para juara. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Udhkurus salah ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Untuk Udhkurus salah ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.